Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita lanjut ke maksud saya ke reading ya, yaitu bagian terakhir di tes TOEFL ITP. Jadi kita sudah belajar structure, juga sudah belajar listening. Nah, hari ini kita lanjut ke reading. Nah, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan gitu ya, yang teman-teman harus selesaikan dalam kurang dari 55 menit. Jadi maksimal waktunya 55 menit, teman-teman. Dan waktunya ini akumulatif ya. Nah, tapi kalau teman-teman gunakan waktu rata-rata, jadi teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit lebih sekian detik gitu ya, sepersekian detik teman-teman. Karena 5 menit dibagi 50 itu kan banyak banget gitu ya. Jadi anggap aja satu soal teman-teman hanya punya waktu 1 menit seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai cara lama atau cara biasanya orang-orang mengerjakan yaitu membaca teksnya dulu, saya jamin pasti waktunya teman-teman nanti akan tersita banyak gitu. Jadi umumnya kalau teman-teman pakai cara yang membaca teksnya dulu, nanti tuh baru nomor 30 atau nomor 40 lah itu waktunya pasti akan habis. Gitu ya. Jadi cara ini tidak saya rekomendasikan. Nah, yang saya rekomendasikan adalah teman-teman cari yang ditanyakan apa. Jadi baca dulu pertanyaannya. Oke. Nah, nanti dari membaca pertanyaannya dulu teman-teman akan bisa tahu eh, cara apa yang harus saya gunakan untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi tidak perlu baca seluruh teks ya, teman-teman. Jadi kita jawab sesuai yang dibutuhkan saja. Nah, karena dari mengenali soal ini tadi atau setelah teman-teman baca soalnya, kemudian kenali jenis soalnya, nah nanti teman-teman akan menganalisa bagaimana teman-teman cara mengerjakan soal tersebut. Jadi ada 3 cara mengerjakan soal reading, teman-teman. Ya. Nah, 3 ini nanti akan kita bahas hari ini dan besok. Jadi reading ini sebenarnya dari 6 chapter, saya pendekkan lagi jadi 3, saya pendekkan lagi jadi 2 pertemuan. Jadi kita bisa selesai lebih cepat, teman-teman. Gitu ya. Nah, 3 cara ini, yang pertama adalah teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja. Atau teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Gitu ya. Maka teman-teman bisa menjawab beberapa jenis pertanyaan di reading itu cukup dengan baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal apa yang teman-teman jawabnya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, gitu ya, atau mengenai eh, keseluruhan teks. Nah, itu nggak perlu dibaca seluruhnya karena di dalam teks, teman-teman, itu ada informasi yang namanya supporting ideas atau gagasan pendukung ya. Ada juga namanya intermezzo. Intermezzo itu selingan, teman-teman, gitu. Ada juga additional information. Jadi informasi yang tidak nyambung dengan topik. Nah, daripada teman-teman dibingungkan dengan informasi-informasi tersebut, teman-teman fokus aja dengan intinya, yaitu di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, itu ketika pertanyaannya menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, sekarang pertanyaan apa aja yang menanyakan garis besar mengenai teks? Yang pertama, yaitu pertanyaan mengenai main idea atau gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Dan pertanyaan ini 100% pasti muncul. Ya, jadi tingkat kemunculannya itu 100%, teman-teman. Gitu ya. Nah, main idea itu adalah menanyakan inti atau pokok dari suatu teks. Nah, kalau dulu kan kita di structure belajar inti dari kalimat, itu namanya subjek, teman-teman. Nah, subjek itu apa atau siapa yang ingin dibahas atau ingin dijadikan topik pembicaraan, itu namanya subjek. Nah, subjek itu juga salah satu nama lain dari main idea. Jadi main idea itu sebenarnya adalah apa atau siapa yang pengen dibahas di teks. Gitu ya. Kalau dulu di kalimat, ini di teks, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya, what is the topic of this passage? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Jadi apa sih topik dari teks ini? Nah, karena yang dicarakan, yang ditanyakan adalah topik, maka teman-teman cukup baca topik sentences-nya saja. Yang terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di contoh ini, paragrafnya cuma satu ya, teman-teman. Jadi cukup kita baca kalimat pertamanya saja. Kalimat pertama paragraf ini berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, ini kalau kita cek pilihan ABCD yang alfa, kecerdasan dari John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey.
Bukan ya, teman-teman, karena John Dewey di sini bukan ngomongin seberapa cerdas dirinya, tapi John Dewey itu berteori tentang perbedaan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Itu berbeda, dua hal yang berbeda, maksudnya seperti itu. Oke, yang alfa berarti bukan ya. Kalau yang bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tentang apa? Ini tidak jelas, teman-teman, alias terlalu luas. Gitu ya. Sedangkan di teks tadi itu jelas, a sharp distinction. Ada kata artinya sebuah. Jadi cuma satu. Jadi perbedaan yang jelas antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, ini lebih spesifik atau lebih jelas. Sedangkan kalau yang bravo itu perbedaan tentang apa nggak jelas, teman-teman. Ya kan? Apalagi banyak seperti itu. Jadi Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, gagasan dari Dewey atau gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang tidak diikutkan, alias informasi yang dihapus. Yang mana nggak boleh. Nah, informasi apa yang dihapus? Yaitu informasi tentang intelligence atau kemampuan menggunakan logika. Maaf, maksud saya kecerdasan. Maaf ya teman-teman. Jadi kalau kita pilih yang Charlie, seolah-olah kecerdasan ini nggak dibahas. Padahal ini juga pembahasannya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Jadi, bagaimana sih kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi main idea. Main idea itu namanya banyak ya, teman-teman. Kadang main point, kadang main idea, kadang topik, kadang subject, kadang title, dan seterusnya. Nah, selain main idea, pertanyaan di TOEFL reading yang cara mengerjakannya juga sama. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah tentang idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teksnya. Nah, kadang idea organization ini kalau yang di TOEFL yang dari ITS, teman-teman, umumnya itu yang ditanyakan adalah paragraf tertentu. Misalnya, eh, bagaimana si penulis ini mengembangkan ide di paragraf kedua. Nah, jadi hanya paragraf 2 biasanya. Atau kalau itu, bagaimana si penulis mengembangkan idenya di paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, umumnya yang dari TOEFL ITS asli itu seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Cuman idea organization ini juga jarang keluar ya, teman-teman. Jadi di TOEFL yang asli dari ITS ini jarang sekali keluar. Nah, untuk contoh soalnya, in this passage, nah, ini soalnya nggak jelas ya, teman-teman. Tapi saya yakinkan ke teman-teman, kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, teman-teman nggak akan pernah menemukan jenis soal yang tidak lengkap seperti ini. Ini kan soalnya nggak jelas, teman-teman. In this passage gitu aja. Di teks ini, nah jenis soal apa kita nggak tahu. Nah, tapi ketika siapa tahu nanti kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini di tes prediksi, kalau teman-teman ingin ikut prediksi ya, teman-teman baca pilihan ABC-nya juga untuk mengenali jenis soal apa sih ini, seperti itu. Nah, di situ kalau yang alfa itu berbunyi, sebuah gagasan itu diberikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin gaya penyampaian ya, atau bagaimana si penulis itu menyampaikan idenya melalui teks yang dia tulis. Atau nama lainnya idea organization tadi, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf untuk menemukan bagaimana gaya bahasa atau cara si penulis ini menyampaikan idenya, gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah Abner Doubleday yang menemukannya. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan penghargaan atau pengakuan gitu ya teman-teman atas penemuan ini di awal abad ke-20. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan tugas untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Jadi sebenarnya Double D itu bukan yang menemukan baseball intinya teman-teman. Dia cuma disuruh atau diperintah tempat dia bekerja untuk meneliti gitu ya. Siapa yang menemukan permainan baseball tersebut. Jadi bukan dia sebenarnya yang menemukan. Cuman orang Amerika percayanya malah Double D yang menemukan permainan tersebut. Kemudian paragraf terakhir,
Nah, sekarang ini hampir semua atau sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak punya andil apapun dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di paragraf pertama eh, suatu pandangan itu diberikan atau suatu gagasan itu diberikan oleh si penulis. Paragraf kedua itu membantah kebenaran gagasan tersebut atau membuktikan kalau atau menyatakan kalau gagasan tersebut salah gitu ya teman-teman atau keliru. Di paragraf ketiga juga sama, itu menyatakan kalau gagasannya itu adalah keliru. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Di situ disebutkan an idea, jadi sebuah gagasan is presented, disajikan, dan kemudian refuted, itu dibantah, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak gaya penyampaian atau gaya bahasa, itu idea organization. Nah, sekarang jenis soal terakhir yang menanyakan garis besar mengenai teks atau cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf adalah tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri itu artinya adalah suasana hati si penulis atau apa ya, teman-teman? Sikap si penulis yang dituangkan mengenai topik yang dia tulis. Apakah dia netral? Jadi kalau netral itu dia hanya menyatakan fakta saja atau menyajikan apa adanya, atau dia juga memberikan pandangannya, teman-teman, atau menuliskan perasaannya, gitu ya. Misalkan dia itu takut, atau misalkan dia itu kecewa, atau misalkan dia itu sedih, misalnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, tone, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman tidak menemukan tone-nya, berarti si penulis ini hanya ingin berbagi informasi atau pengetahuan, yang mana dia netral atau objektif, gitu ya. Kemudian ada juga purpose. Purpose itu adalah tujuan si penulis atau tujuan teks itu ditulis untuk pembacanya. Jadi pembacanya biar apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah course. Course itu adalah mata kuliah apa yang mengangkat topik yang sama atau mengangkat bacaan yang ditulis oleh si penulis. Seperti itu. Nah, cara menjawabnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama, dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara pilihan ABCD berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan penulis dalam penulisan teks ini? Nah, karena menanyakan purpose atau tujuan, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang didapat dari terduga dalam keadaan dihipnotis gitu ya, teman-teman, itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat atau Mahkamah Tinggi, ya, Mahkamah Agung gitu ya. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Hati-hati teman-teman. Kasus pengadilan sengketa lahan tadi itu hanya sebagai penjelas atau supporting paragraph. Intinya di sini yang pengen ditekankan adalah pengakuan yang didapat secara hipnotis itu di pengadilan bagaimana? Apakah bisa jadi barang bukti atau tidak kesaksiannya, gitu ya. Nah, jadi bukan ngomongin tentang kasus-kasus tertentu gitu ya, teman-teman. Jadi alfa bukan. Nah, kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan atau untuk menunjukkan alasan pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati, yang bravo ini juga jebakan. Kalau kita pilih yang bravo, seolah-olah semua pernyataan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa kita percaya, teman-teman. Padahal di teks ini itu fokusnya hanya dalam ranah pengadilan saja. Gitu ya. Nah, kalau di luar misalkan ada yang dihipnotis terus mengakui sesuatu, ya kita nggak bisa bilang itu bisa dipercaya atau tidak. Bisa saja betul, bisa saja itu pura-pura gitu ya, teman-teman. Nah, kita nggak tahu karena di teks ini tidak jelaskan. Yang teks ini berusaha jelaskan adalah bahwa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak boleh atau tidak bisa dibawa-bawa ke pengadilan seperti itu. Gitu ya. Jadi yang bravo bukan, teman-teman, karena itu terlalu over generalize gitu ya, kayak pukul rata gitu. Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan Mahkamah Agung gitu ya.
dalam tidak validkan pengakuan yang dapat dari orang-orang yang dihipnotis. Hati-hati. Kalau kita pilih yang Charlie itu fokusnya lebih ke peran pengadilan tinggi. Padahal bukan cuma pengadilan tinggi aja, teman-teman. Di semua pengadilan di Amerika Serikat, apa namanya? Pengakuan yang didapat secara hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Di situ disebutkan to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, secara hukum, pengakuan yang didapat secara pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis itu tidak bisa dibawa ke pengadilan, nggak bisa dijadikan barang bukti seperti itu. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah kalau pertanyaannya tentang tone, teman-teman cari di setiap kalimat pertama di setiap paragraf, adakah si penulis itu memasukkan perasaannya atau pendapatnya, gitu ya. Kalau nggak ada berarti dia objektif atau netral. Kalau ada ya berarti teman-teman cari sinonimnya gitu ya. Nah kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, itu kan paragraf pertama itu hanya bilang kalau sampai sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Tidak ada kita tahu bagaimana penulisnya. Berarti yang kalimat pertama paragraf 1 bukan petunjuk kita ya. Kalimat pertama paragraf 2, sebuah sengketa lahan yang membawa-bawa atau yang membahas gitu ya, teman-teman. Pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, penulis juga tidak memasukkan perasaan atau pendapatnya di sini. Artinya dia netral, dia hanya ingin menyampaikan pengetahuan atau informasi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta informative. Seperti itu, teman-teman. Dan kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah apa. Nah, tadi kan di kalimat pertama kita cek vocabnya. Kalau yang ditanyakan itu adalah mata kuliah apa, berarti kita cek vocab-vocabnya, teman-teman. Karena itu menanyakan bidang keilmuan, ya. Yang pertama ada confessions, itu pengakuan. Defendants, itu terduga atau terdakwa. Kemudian ada evidence, barang bukti. Courts, pengadilan-pengadilan. Kemudian in the United States, di Amerika Serikat. Nah, fix ini ngomongin tentang ranah hukum, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. American law atau undang-undang atau hukum Amerika. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah semua jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Memang di reading ini menuntut sekali vocab teman-teman ya. Dan sekali lagi vocab itu bisa teman-teman tingkatkan dari sering-sering berlatih. Kemudian ditulis latihan, tulis latihan seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya mute dulu ya, teman-teman. Sebentar. Nomor 5 itu teks informatif karena apakah? Karena di kalimat pertama di setiap paragraf, si penulis tidak menunjukkan pendapatnya atau pandangannya. Gitu ya, dia hanya memberikan fakta saja. Kalau fakta berarti dia objektif. Kalau objektif itu maksudnya penulisnya nggak ikut-ikutan, teman-teman. Maksudnya nggak memasukkan pendapat dia. Jadi dia menyajikan apa adanya. Nah, itu yang dimaksud dengan informative. Gitu ya. Gimana, Miss? Kalau misalkan di kalimat pertama di setiap paragraf itu ada perasaan si penulis atau emosi si penulis, nah berarti itu petunjuk teman-teman tentang tone. Jadi si penulis itu tidak objektif tapi dia subjektif. Nah, kalau subjektif otomatis dia akan memasukkan perasaannya atau pendapatnya seperti itu. Kalau kalau ada pendapat apakah argumentatif? Bisa jadi tergantung. Jadi gini, kalau ada tone-nya teman-teman, tone itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang penulis itu kadang bahagia, ada penulis itu lega, ada penulis itu yang sedih gitu ya tentang topik yang dia bahas. Tergantung. Jadi teman-teman akan ketahui dari vocab yang dipakai di eh, kalimat. Nanti ada teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu yang saya maksud. Kalau nomor 4 tadi, gimana Kak? Tolong diulangi lagi.
Nah, nomor 4 itu yang alfa kenapa salah? Karena bukan ngomongin kasus tertentu, teman-teman. Kasus tertentu itu hanya paragraf 2, sedangkan teks ini bukan cuma paragraf 2. Nah, paragraf 2 itu ngomongin kasus sengketa lahan karena itu hanya buat contoh. Kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipakai di pengadilan. Gitu ya. Nah, di kalimat pertama itu nggak ada kasus sama sekali. Seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo, untuk menunjukkan alasan pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, seolah-olah kita mengejudge atau kita mengatakan kalau orang yang dihipnotis itu pernyataannya udah pasti salah. Itu kalau kita pilih yang Bravo. Sedangkan di teks itu kita nggak tahu gitu ya. Di teks itu hanya bilang kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis entah itu salah, entah itu benar, nggak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, ini fokusnya beda. Kalau yang Charlie ini seolah-olah fokusnya ke bagaimana pengadilan tinggi itu mensifati atau menindaklanjuti pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis. Padahal itu bukan cuma peran pengadilan tinggi, tapi seluruh pengadilan di Amerika Serikat. Itu ada di kalimat pertama paragraf 1. Oke, nah jawaban yang paling tepat adalah yang delta untuk memperjelas atau menjelaskan status hukum atau status di ranah hukum gitu ya dari pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, status hukumnya apa? Tidak bisa jadi barang bukti seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia kan ada, nah itu beda teman-teman. Induktif, deduktif itu bukan topik sentence ya. Maksudnya bukan inti dari teks. Jadi deduktif, induktif itu adalah cara mengembangkan supporting ideas. Nah, supporting ideas atau setelah gagasan utama itu ada namanya supporting ideas. Ada yang dari umum ke sempit, ada yang sempit ke umum. Nah, itu pengembangan gagasan itu beda, teman-teman. Ya, dengan istilah yang di TOEFL. Seperti itu. Nggak ada. Induktif, deduktif di TOEFL yang asli ITS nggak ada. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi beda. Kata-kata yang biasanya nunjukin kalau perasaan penulis gimana, Sir? Oke, nanti teman-teman akan temukan di contoh latihan. Nah, daripada penasaran, teman-teman silahkan coba dulu ya. Nah, di sini, oh bukan yang ini, teman. Tapi dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaannya topik, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Karena itulah yang dinamakan topik sentence, teman-teman. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari umur mental seseorang dengan umur kronologinya. Dengan rasionya itu dikalikan 100 atau dilipat gandakan 100 atau dikalikan 100 sama ya, untuk menghilangkan koma-komanya. Jadi desimalnya biar hilang. Nah, intinya definisinya ya, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, secara teori, tes IQ yang standar, yang umum, itu disusun atau diatur gitu ya, untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, dalam prakteknya, tidak mungkin untuk memutuskan atau menentukan eh, jenis kinerja kecerdasan yang mana
yang mendemonstrasikan kecerdasan. Seperti itu. Nah, kita cek. Yang alfa, penerapan IQ di kehidupan nyata. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan IQ di kehidupan nyata itu dibuat apa sih? Itu nggak ada ya, teman-teman. Di situ yang ada hanya yang diteskan di tes IQ itu apa. Jadi bukan penerapannya di kehidupan nyata, tapi yang diteskan di tesnya. Beda ya, teman-teman. Yang alfa bukan. Kalau yang bravo, bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita nggak tahu apa hubungan IQ sama masa depan seseorang. Nah, jadi kita nggak bisa pilih yang bravo. Ya, berarti bukan itu inti dari teks ini gitu, teman-teman. Kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam pemecahan masalah. Sekali lagi, kita nggak tahu, teman-teman, IQ itu bagaimana dia berperan dalam atau ketika seseorang sedang memecahkan masalah. Ya, di situ problem solving itu disebutkan hanya sebagai yang diteskan di dalam tes IQ. Seperti itu. Jadi Charlie bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang delta, yaitu definisi dari IQ di kalimat pertama paragraf 1 dan juga pengukurannya, maksudnya tesnya. Itu di paragraf 2 dan paragraf 3. Seperti itu. Nah, jawabannya delta. Lanjut lagi ke nomor 2, teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawab ya, teman-teman. Dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Nah, ini idea organization, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi gagasan, maksudnya gini, ada perdebatan gitu ya. Ada perdebatan di dalam penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau istilahnya GMOs ya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, para kritik atau para kritikus gitu ya, itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan bagi lingkungan. Paragraf terakhir, sebaliknya, pendukung dari pandangan GMO itu melihat GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, ini ngomongin tentang perdebatan antara dua pandangan ya, teman-teman, mengenai GMO maksud saya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Intinya ngomongin pandangan seperti itu atau pendapat seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang alfa. Dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Gitu ya, teman-teman. Karena kalau yang Bravo salahnya dua contoh GMO itu apa? GMO itu banyak, teman-teman. Contohnya kalau yang sekarang saya sering dengar ya. Contohnya gini, Cina itu mulai membuat daging tapi bukan dari makhluk hidup. Maksudnya gimana ya? Mereka itu melakukan ini, teman-teman. Kayak apa namanya ya? Saya lupa it's on the tip of my tongue. Jadi kayak transplantasi gitu, sel, terus dijadikan daging. Jadi bukan dari menyembelih hewan ataupun membunuh hewan, enggak, tapi dari sel dijadikan hewan. Nah, tapi di teks ini enggak ada contohnya. Nah, contohnya lagi dulu itu ada namanya kambing atau domba, domba doli ya kalau nggak salah. Saya lupa namanya, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu produk GMO, seperti itu.
Gitu ya. Tapi di sini nggak ada contoh-contoh JMO, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, dua masalah dengan GMO dan solusinya. Nah, tadi nggak ada masalahnya GMO dan solusinya apa, itu nggak ada, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, dua keunggulan dan kekurangan dari GMO. Itu dijelaskan. Nah, yang dijelaskan bukan keunggulan dan kekurangan, tapi lebih ke ada yang setuju, ada yang tidak dalam penggunaan GMO. Nah, apakah kekurangannya, apakah kelebihannya, kita tidak tahu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi dan itu tadi hanya pandangan dari kritik sama pandangan yang proponen. Kritik itu orang yang tidak setuju, proponen itu lawannya oponen. Oponen itu lawan, teman-teman. Kalau proponen itu kawan atau yang setuju gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alfa. Biar cepat berarti dibaca kalimat pertama setiap paragraf ya, Sir, kalau pertanyaannya begitu. Betul, itu yang kita bahas hari ini, Mister. Rekayasa genetik, betul. Nah, modifikasi daging itu kayak saya pernah dengar, cuman nggak tahu ya itu hoax atau enggak, karena di internet itu informasi lalu lalang seperti itu, teman-teman. Jadi kadang kita harus filter gitu ya. Cuman memang Cina itu kalau bahkan mereka bisa bikin matahari mereka sendiri tuh yang saya pernah dengar untuk membuat sumber energi mereka sendiri. Nah, itu yang katanya lebih panas daripada matahari. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Kenapa kalimatnya tidak dibaca semua, Sir? Dibaca semua tidak apa-apa, tapi tidak saya sarankan ya, karena teman-teman nanti ketika tes ada waktunya. Atau teman-teman boleh coba nanti ketika tes, boleh dibaca semua. Saya jamin seperti yang di awal saya sampaikan tadi, pasti waktunya belum habis, maksudnya pasti waktunya udah mau habis, teman-teman pasti masih sisa banyak. Boleh dicoba teman-teman, gitu ya. Tapi saran saya ketika tes asli, pakai cara ini supaya teman-teman bisa menghemat waktu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, ini mengenai tone teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi si penulis itu memasukkan pendapatnya atau perasaannya gitu ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaannya tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf, adakah si penulis itu menunjukkan yang dia rasakan. Oke. Nah, itu di kalimat pertama paragraf 1 dikatakan, tingkat di mana penggudulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, si penulis itu bilang kalau penggundulan hutan itu semakin mengkhawatirkan. Artinya dia khawatir, teman-teman. Gitu ya. Nah, cari A, B, C, D yang sinonimnya khawatir atau takut atau cemas. Nah, jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang saya maksud ada tone-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak menemukan tone atau perasaannya si penulis di setiap kalimat pertama di setiap paragraf, itu berarti si penulis hanya ingin sharing knowledge, share pengetahuan saja. Gitu ya. Nah, tapi gini teman-teman. Selama 3 tahun saya tes TOEFL yang hasil dari ITS, yang online ya, saya belum pernah menemukan soal tone ini. Nah, tapi kalau diprediksi, soal tone ini sering keluar. Salah satunya di tes teman-teman nanti kayaknya ada soal yang membahas tentang tone. Seperti itu. Tapi kalau yang asli dari ITS yang dibuat LPDP itu nggak ada teman-teman. Tone itu nggak pernah keluar. Seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Nah, ini saya ambilkan dari soal asli ITS kalau yang panjang-panjang. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang monggo teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Nah, mari kita baca bareng. Di situ soalnya berbunyi, apakah yang teks ini utamanya bahas? Atau teks ini utamanya tentang apa sih gitu ya. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kalimatnya berbunyi, kata dalam bahasa Prancis, kata Renaissance, itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam tampilan luar ini, atau outlook itu apa ya teman-teman? Ya, tampilan luar gitu ya. Itu sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance, yaitu bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik, bagaimana musik itu dibuat, dimainkan, dibahas, dan juga disebarluaskan. Paragraf terakhir, Renaissance musikal di Eropa itu lebih ke gitu ya, lebih ke sebuah gerakan budaya secara luas dan keadaan apa ya, keadaan mental gitu ya teman-teman, keadaan kesehatan pikiran gitu ya, daripada hanya serangkaian teknik bermusik gitu ya. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Jelas di situ disebutkan Renaissance-nya Eropa itu sebagai perkembangan budaya atau cultural movement, teman-teman, yang mencakup di dalamnya adalah perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Jadi gaya bermusik itu hanya salah satu yang dicakup gitu. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman eh, salah satunya itu adalah bermusik seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban dari teman-teman Charlie, ada juga Delta. Delta, oh maksudnya Delta. Ada juga Bravo. Baik, kita cek bareng ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berlawanan dengan eh, kepercayaan secara luas gitu ya, atau pendapat eh, masyarakat umum gitu. Frost itu adalah tanah yang beku dan suhu yang dingin. Itu memiliki peran yang sangat sedikit dalam pewarnaan dari daun-daun di musim gugur. Nah, intinya warna daun di musim gugur itu kok bisa gitu? Itu sebenarnya bukan sepenuhnya karena tanah yang beku dan suhu yang dingin. Jadi malah justru ada faktor lain, teman-teman. Nah, kalau kita lanjutkan, paragraf 1 kan pendek. Dibaca langsung nggak apa-apa. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua nggak apa-apa, teman-teman. Kalau paragrafnya pendek. Itu kalimat kedua berbunyi, cuaca itu benar-benar memainkan peran yang penting. Jadi cuaca juga ikut, teman-teman. Tapi untuk memahami peran tersebut, pikirkan pertama, gimana ya? Consider first, eh, pertimbangkan atau pikirkan pertama kali perubahan-perubahan pigmen yang terjadi di dalam daun selama musim tumbuh. Nah, intinya bukan cuma frost dan freezing temperatures, tapi ada juga yang namanya pigmen, teman-teman. Jadi intinya pewarnaan daun itu bukan gara-gara cuman tanah yang beku dan juga suhu dingin gitu ya, tapi juga ada pigmen dan cuaca. Nah, kemudian baru dikembangkan di paragraf 2, 3, dan 4. Paragraf 2 berbunyi, nah kalau di musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka itu mengandung jumlah
pigmen hijau yang besar atau yang banyak yang disebut dengan klorofil. Paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah dan ungu. Warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut antosianin. Nah, paragraf terakhir, deciduous plants atau tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa tetap hidup di musim dingin kalau mereka itu tetap menjaga daunnya. Karena daun-daun tersebut akan kehilangan akan kehilangan lebih banyak air daripada karena atau terhadap gitu ya atau ke udara musim dingin yang kering daripada yang akarnya itu bisa serap melalui tanah yang membeku. Nah, di sini tadi intinya adalah ngomongin tentang perubahan-perubahan warna daun ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Oke, jadi the reasons atau faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan warna daun, ya warna daun seperti itu. Kalau yang alfa, produksi dari klorofil dalam tanaman itu cuma dibahas di paragraf kedua. Yang mana teks ini bukan cuma ngomongin paragraf kedua. Ya, teman-teman. Kalau yang bravo, dampak dari cuaca dan suhu terhadap pohon. Ada informasi yang dihilangkan terhadap teman-teman, yaitu pigmen. Pigmen juga berpengaruh ya. Jadi di situ disebutkan eh, apa namanya? Cuaca itu memanglah memainkan peran penting. Nah, tapi untuk memahami peran tersebut, kalian harus mempertimbangkan yang namanya pigmen. Seperti itu. Jadi di sini yang pengen ditekankan itu malah justru bukan cuacanya, teman-teman, tapi justru pigmennya. Kalau yang Bravo bukan ya. Nah, kalau yang Charlie pentingnya warna sebagai indikator atau penanda gitu ya dari penyakit tanaman. Nah, ini malah nggak jauh atau maksudnya ini malah nggak jelas karena jauh sekali dari topik pembahasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Alasan-alasan atau apa ya penyebab gitu teman-teman. Jadi penyebab perubahan warna pada daun. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silakan 1 menit dimulai dari. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Charlie, juga ada jawaban Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi topik atau gagasan utama dari teks ini adalah untuk atau main point itu apa ya bahasa Indonesia yang enak itu maksud inti atau ya maksud gitu ya. Maksud dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama ya, paragraf pertama, maaf teman-teman. Bingung sendiri gitu ya saya. Jadi transformasi atau perubahan dari pohon palem. Pohon palem itu pohon sejenis kelapa-kelapa gitu ya. Dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang sudah diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimana itu terjadi atau bagaimana ini terjadi? Maksudnya ini di sini adalah bagaimana dinosaurus dan pohon itu bisa berubah menjadi bahan bakar fosil misalnya batu bara dan minyak bumi. Gitu ya. Nah, itu dijelaskan di paragraf ini. Jadi yang pertama, bahan bakar fosil itu berawal dengan adanya abundance itu banyaknya gitu ya. Jadi banyaknya kehidupan dan juga terbatasnya oksigen. Kemudian batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu
terkompres atau tertekan oleh beban eh, sedimen atau apa ya, beban-beban tubuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar dari tanah gambut tadi, yang menyebabkan atau yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat yang dinamakan batu bara tadi, teman-teman. Kemudian 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferus, banyak bagian dari bumi ini itu menyerupai rawa Okefenokee. Maksudnya itu syarat lingkungan yang bisa membentuk eh, fosil tadi ya, teman-teman. Atau fossil fuels maksud saya. Kemudian yang terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih banyak gitu ya di bawah tanah. Nah, tapi resiko atau biaya gitu ya, itu semakin meningkat dengan pasti. Entah itu dalam hal dolar atau uang gitu ya, dan juga dalam hal lingkungan. Maksudnya faktor risiko yang kerusakan lingkungan. Nah, intinya ini ngomongin tentang bagaimana eh, apa namanya? Fossil fuels atau bahan bakar fosil itu bisa terbentuk atau bisa ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D yang alfa mengangkat atau mengajak gitu, mempromosikan gitu ya, konservasi atau perlindungan bahan bakar fosil. Bukan ya teman-teman, bukan mengajak kita untuk melindungi atau menjaga bahan bakar fosil. Tapi di teks ini pengen menjelaskan saja bagaimana sih bahan bakar fosil itu terwujud atau ada seperti itu. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah kandungan-kandungan yang paling kaya dari bahan bakar fosil itu terletak. Itu juga bukan teman-teman, karena itu pun letaknya di mana kita juga nggak tahu. Jadi di paragraf terakhir itu hanya dibilang kalau apa namanya eh, cadangan minyak bumi atau batu bahan bakar fosil itu sebenarnya masih banyak di bawah tanah. Nah, cuman ngambilnya sulit. Nah, di bawah tanah yang mana itu kan nggak dikasih tahu teman-teman lokasinya. Entah itu di New York, entah itu di Aceh misalnya itu kan nggak dikasih tahu. Jadi nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, sorry, kalau yang Charlie menunjukkan masalah-masalah yang akan muncul atau masalah-masalah di masa depan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, masalah apa tadi kita nggak tahu teman-teman. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Di situ disebutkan meningkatkan pemahaman pembacanya mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk. Seperti itu. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Silahkan lanjut ke nomor 7 terakhir. Dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu. Nanti kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta. Baik, semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Berarti itu namanya topic sentences, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian barat laut. Sorry, barat barat kalau selatan itu barat daya, maaf ya, teman-teman. Barat daya merupakan sejenis kesenian dari kompleksitas yang sangat teknis, gitu ya. Maksudnya yang sangat sulit gitu, seni kesenian itu, bikinnya. Kemudian paragraf kedua, mengolah
bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru saja eh, ditambang atau diambil dari alam itu merupakan kerja yang sangat arduous. Arduous itu sangat membutuhkan banyak tenaga atau sangat sulit gitu ya, teman-teman. Kemudian hampir semua jenis tanah liat. Jadi tanah liat itu sebenarnya nggak bisa dihitung, teman-teman. Tapi kalau ditambahkan es berarti ngomongin jenisnya gitu ya. Jadi hampir semua tanah liat, semua jenis tanah liat itu membutuhkan tambahan bahan atau tambahan dari bahan non plastik, suatu bahan non plastik. Sehingga tanah liat tadi itu bisa menahan pengapian, yaitu proses pengerasan menggunakan suhu tinggi atau suhu panas gitu ya, tanpa adanya retakan. Dan sehingga vessel itu berarti gerabah tersebut atau potnya tadi ya, itu akan memiliki permukaan yang lembut, yang halus. Paragraf terakhir, setelah lapisan luar ditambahkan, tanah liat itu diaduk dengan penuh tenaga. Oke, kita cek ABCD ya. Berarti ini ngomongin proses atau prosedur atau step by step bagaimana kita mempersiapkan gitu ya tanah liat eh, sebelum dia dibuat menjadi pottery Pueblo Indians. Jadi pottery itu gerabah, teman-teman. Kayak misalnya kendi, misalnya gelas gitu ya dan sebagainya. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa berbagai macam tanah liat yang dipakai untuk membuat eh, gerabah Pueblo. Nah, bukan macamnya ya, teman-teman, bukan jenis dari tanah liatnya, tapi lebih ke pemrosesannya atau bagaimana cara memprosesnya tanah liatnya itu. Ya, jadi bukan yang alfa, kalau yang bravo sumber-sumber dari tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, bukan sumbernya, kita nggak tahu tadi mereka dapat tanah liat dari mana ya. Bravo bukan, kalau yang Charlie kriteria atau syarat gitu ya, yang para pembuat gerabah tersebut gunakan atau pakai ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Nah, kriteria tanah liatnya tadi nggak ada ya, teman-teman. Jadi intinya tanah liat yang dari alam diambil aja, kemudian diproses sedemikian tadi, akhirnya nanti siap dibuat menjadi pottery tadi atau gerabah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, seperti jawaban teman-teman. Proses-proses yang digunakan untuk mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang reading teknik yang pertama ya. Jadi ada dari 3 teknik. Teknik ini adalah teknik yang menurut saya paling mudah, teman-teman. Karena cara mengerjanya sudah pasti, sudah fix. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, teknik ini tadi yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pakai ketika soal di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya. Jadi fokus dengan topik sentences-nya saja atau kalimat intinya saja, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau misalkan pertanyaannya itu tentang vocab misalnya atau tentang specific information atau specific details, itu beda cara, teman-teman. Nah, itu kita bahas besok ya. Materi kita terakhir. Oh ya, besok kita rangkap ya, teman. Jadi hari Sabtu kita kan saya dulu absen 2 kali. Jadi untuk mengganti yang pertama dulu itu yang besok ini. Jadi besok kita tetap ada kelas tapi terakhir, teman-teman. Oke, setelahnya nanti teman-teman bisa mempersiapkan untuk tes yang dari lembaga. Dan kalau teman-teman selalu hadir, nanti akan saya berikan yang saya janjikan di awal. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang pengen teman-teman tanyakan ya? Mungkin teman-teman penasaran tentang sesuatu di reading. Silahkan kalau yang ingin ditanyakan. Tesnya kapan, Sar? Nah, sebenarnya untuk gini, ini banyak sekali yang tanya saya gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Tes itu kan kewenangan lembaga ya. Jadi saya sendiri juga tidak bisa memberikan kepastian kapannya gitu ya. Tapi kalau saya prediksi, kemungkinan teman-teman nanti akan diberikan tesnya di tanggal 11. Seperti itu. Tapi saya nggak bisa memastikan teman-teman. Ini hanya prediksi saya. Karena yang memberikan tes nanti adalah dari lembaga langsung. Jadi kewenangan lembaga. Saya nggak bisa, apa ya, saya nggak bisa mengotak-ngatik soalnya teman-teman. Saya nggak bisa, saya nggak punya akses ke soal gitu. Atau kalau teman-teman pengen tahu pastinya, itu Japri admin lembaga ya. Admin lembaga itu yang admin grup selain saya. Itu admin lembaga teman-teman. Nah, saya sendiri hanya sebagai pengajar. Aku masih puyeng sama reading, Mister.
Nggak apa-apa teman-teman. Jadi memang reading ini kenapa kok dia paling sulit? Satu, karena topik yang dibawakan itu udah fix topiknya itu adalah akademik semua. Beda dengan listening. Listening itu kalau dia bagian pertama nomor 1 sampai 30 itu masih ngomongin keseharian. Misalnya aku lagi nggak enak badan nih, bisa minta tolong pinjem catatanmu nanti nggak? Nah misalnya gitu ya. Nah itu kan masih keseharian vocabnya. Nah tapi kalau di reading itu nggak ada teman-teman. Reading itu fix semuanya adalah topik akademik. Otomatis teman-teman harus memperkaya vocabnya dengan cara sering-sering latihan. Seperti itu. Tapi tenang aja, seperti yang saya sampaikan di awal, saya juga nanti setelah program selesai, saya membuka eh, apa prediksi juga yang tryout gitu ya. Kalau teman-teman pengen memprediksi skor teman-teman dari soal yang asli dari ITS, kemudian nanti juga ada pembahasannya nanti teman-teman. Setelah program akan saya buka gitu ya. Nah, kalau yang dari lembaga itu termasuk ke tes prediksi, teman-teman, bukan real test ya. Karena kalau yang real test ada beberapa lembaga yang di apa ya, yang terafiliasi atau terhubung dengan ITS. Nah, saya dulu pernah tanya katanya itu bayarnya mahal, teman-teman. Maksudnya untuk misalnya saya punya lembaga pengen terafiliasi dengan ITS itu katanya bayarnya mahal. Cuman mahalnya berapa ini saya nggak tahu. Karena yang bilang mahal ini adalah tempat saya dulu bekerja sebelum di tempat sekarang ya. Dan tempat saya dulu bekerja itu sekarang ini teman-teman, yang saya dengar ya, tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Dia sudah menjadi kursusan bahasa Inggris terbesar di Indonesia. Terbesar tapi bukan terbaik ya teman-teman. Mungkin juga beberapa dari teman-teman ada yang pernah dengar di sini, di Kampus Inggris itu kursusan yang paling terang atau web marketingnya paling kuat itu yang mana? Nah itu mungkin teman-teman. Jadi pertemuan kita nggak sampai 20 ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal teman-teman. 20 meeting itu total ya dari lembaga. Kemudian jadi kita hanya punya jatah 19 sebenarnya. Di reading yang harusnya 6 chapter, saya rangkap menjadi 3. Jadi 3 chapter atau 3 pertemuan. Karena saya menemukan cara yang lebih mudah lagi teman-teman. Nah, 3 ini karena di materi terakhir atau reading yang terakhir ini kan materinya sangat sedikit teman-teman. Jadi saya rangkap lagi menjadi 1 pertemuan. Jadi harusnya 3 menjadi 2 pertemuan. Sekarang sama besok. Nah, nanti sisa waktunya teman-teman silahkan gunakan untuk latihan. Seperti itu. Karena saya yakin pasti banyak dari teman-teman yang belum latihan dari yang sudah saya buatkan. Gitu ya. Jadi kalau teori di kelas itu nggak cukup, teman-teman. Teman-teman harus merasakan sendiri sambil dari latihan. Seperti itu. Yang rutin dari YouTube nggak dapat reward. Kalau yang dari rekaman, mohon maaf ya, teman-teman. Karena di awal saya sudah menjelaskan reward itu saya berikan hanya untuk yang selalu hadir di kelas. Mister, saya masih puyeng tentang structure. Sama ya, teman-teman. Jadi gini, structure itu sama kayak reading, sama kayak listening menurut saya. Untuk memperkuat, teman-teman nanti pasti harus sering latihan, kemudian buka catatan teman-teman. Dan itu mumpung masih teman-teman bisa gitu ya. Dan materi yang saya berikan ke teman-teman ini sudah saya urutkan. Dari yang paling penting dan paling mudah, semakin ke belakang itu sebenarnya materinya tidak terlalu penting, tapi semakin sulit teman-teman. Gitu ya, jadi eh, sudah bertahap. Sebenarnya cara di struktur itu cuma satu. Ya, cuman itu perlu sering dipraktekkan supaya ketika real test nanti teman-teman tidak terlalu terbebani dengan karena ketika belajar itu memang sulit teman-teman. Karena kita harus menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Kita baru ketemu. Tapi kalau udah terbiasa ketika ketemu soal yang polanya sama itu akan bakal enak banget. Langsung ketemu bahkan 1 detik 2 detik udah hafal. Contohnya inversi. Inversi itu kalau gampang banget teman-teman. Mengenali inversi itu gampang banget. Seperti itu. Apa perlu baca opsi jawabannya sebelum baca paragrafnya? Nah, kalau misalkan di soal yang asli dari TS, tidak saya sarankan teman-teman. Jadi teman-teman nanti baca semua pilihan A, B, C, D-nya itu ketika teman-teman tidak yakin dengan satu jawaban. Jadi teman-teman membandingkan dengan sistem eliminasi. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah yakin, oh jawabannya yang ini, karena udah fix cocok dengan yang saya temukan di teks, ya udah, teman-teman langsung jawab itu nggak apa-apa. Ya. Prediction Vertiser free, nanti tidak free ya teman-teman. Eh, kalau predictionnya aja mungkin free, tapi yang ikut pembahasan nanti tidak free teman-teman.
Nggak apa-apa, Sir. Yang penting nilai saya nanti harus bagus. Amin, teman-teman. Ya, jadi saya harap semuanya yang ngambil kelas ini bakal mendapatkan kemudahan di tes dan sesuai dengan skor yang teman-teman bahkan bisa tembus melebihinya gitu. Gitu ya. Kemudian Sir untuk pertemuan 10 dan listening, apa ada soal latihannya? Ada, Miss. Ada di ini ya, di link latihan nanti boleh dicek. Ada kok untuk chapter 10 ada eh, latihannya. Kemudian Sir untuk structure itu kita pilih jawaban yang paling singkat untuk reduce clause. Sir untuk structure itu kita pilih jawaban yang bukan yang paling singkat ya, Miss. Tapi kalau yang reduce clause, jadi gini, reduction atau abridgment itu ada aturannya, teman-teman. Ada cara memendekkan conjunction subject predikat. Jadi bukan karena misalnya di pilihan ganda, oh ini yang paling sedikit, oh berarti jawabannya ini. Bukan, teman-teman. Ya, takutnya teman-teman nanti jadi panjang pendeknya jawaban itu tidak menentukan jawabannya benar atau salah, tapi harus dicek susunannya benar atau salah. Jadi kayak kita main puzzle, teman-teman. Misalkan kalau bulat dimasukkan ke bentuk bintang itu nggak masuk gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi memang harus ada caranya gitu ya. Misalkan kalau non clause itu cara memendekkannya gimana, kemarin kita sudah pelajari. Adjective clause kalau dipendekkan gimana dan syaratnya apa aja itu sudah kita pelajari. Jadi beda-beda. Untuk program tes dari kakak diinfokan di grup ya kak. Eh, Besok saya jelaskan ya teman-teman. Besok saya jelaskan gimana kalau teman-teman misalkan pengen ikut seperti itu. Jika dalam opsi ada anak kalimat yang lengkap dan ada yang disingkat, tergantung bentuknya. Jadi gini teman-teman, Em, kadang kita tuh tantangannya adalah di apa namanya chapter 3. Jadi yang ada conjunction setelahnya itu kadang pendek tapi dia ternyata bukan predikat. Nggak bisa gitu ya. Sedangkan conjunction itu butuh subjek predikat misalnya seperti itu. Jadi itu nggak jamin, Miss. Panjang pendeknya nggak jamin. Memang kita harus coba dimasukkan ke titik-titik. Nah, di sebelumnya titik-titik itu bisa nggak nerima yang kita masukkan? Di setelah titik-titik itu cocok nggak kalau ketabrak dengan belakangnya pilihan ganda tadi? Maksudnya yang kan pilihan ganda itu biasanya panjang ya. Yang paling belakang kan ada kata apa gitu ya. Itu bisa nggak kalau kita gabung dengan yang di setelah titik-titik? Jadi memang caranya seperti itu. Dan itu memang ketika latihan mungkin kalau teman-teman belum terbiasa akan sangat merepotkan. Tapi kalau udah terbiasa, trust me teman-teman, mengerjakan structure yang waktunya 25 menit hanya dalam 7 menit, itu udah gampang sekali. Trust me teman-teman. Oke, tapi memang kondisinya atau syaratnya teman-teman harus sering berlatih. Karena kesempatan teman-teman memperkuat atau mempertajam insting teman-teman itu hanya sebelum hari H test. Gitu. Maksudnya sebelum teman-teman real test. Nah, tapi kalau teman-teman mengincar yang asli dari ITS, besok saya spill, teman-teman. Apa namanya? Eh Testimoni gitu ya, dari beberapa yang sebelum-sebelumnya ikut kelas tryout. Nah, itu mereka bilang dapat soal yang sama. Jadi soalnya itu bahkan yang terbaru itu mereka dapat salah satu sih, cuman satu yang ngabarin saya karena yang jadi yang intens berhubungan tetap berhubungan walaupun udah tes sama saya di WA itu jarang, teman-teman. Tapi sering sering gitu ya sampai sekarang. Nah, terakhir itu beliau menginfokan ke saya hasil tesnya dan tembus 557. Dan itu pasti puas sekali seperti itu, teman-teman. 557 itu kalau nggak salah dipakai AAS kayaknya bisa. Karena yang AAS itu yang saya dengar 552, teman-teman, Australia. 553 atau 552 seperti itu, saya lupa. Kemudian kalau soal A positif, cari yang paling singkat, Sir. Itu juga nggak menjamin, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, A positif itu juga bagian dari pemendekan adjective clause. Panjang pendeknya jawaban tidak menjamin benar salahnya. Gitu ya. Kadang dipendekkan lebih panjang daripada yang bentuk CSP di pilihan ganda. Yang benar yang lebih panjang itu yang dipendekkan tadi. Seperti itu. Besok kita masuk klaster. Betul, teman-teman. Untuk pertemuan terakhir ya. Besok untuk program ini pertemuan terakhir sebelum teman-teman menunggu tes dari lembaga. Dan tesnya nanti teman-teman standby aja di grup. Itu nanti sekitar tanggal 11 kalau saya nggak salah. Bisa lebih cepat, bisa lebih bisa mundur gitu ya, teman-teman. Berarti reward yang didapat oleh peserta yang selalu hadir sama sama nggak rewardnya yang. Nah, kalau teman-teman dapat ikut yang kelas tryout, otomatis nanti akan dapat
itu pembahasan juga. Karena memang saya itu fokusnya mengintenskan teman-teman, latihan bahas seperti itu. Bukan ke teori, tapi latihan bahas. Supaya teman-teman juga menerapkan yang di latihan bahas itu supaya diterapkan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ikut try out, teman-teman request, "Sir, saya mau juga dong yang pembahasan dari lembaga." Silahkan, akan dapat langsung teman-teman. Intinya gini, teman-teman jangan terlalu takut ya, karena saya lihat kayaknya teman-teman ini terlalu takut nilainya down gitu. Memang semua pasti takut, semua pasti nggak mau nilainya jatuh, nggak mau teman-teman. Karena kan kalau jatuh pasti harus tes lagi gitu ya. Apalagi teman-teman harus ngurus persyaratan yang lain, itu saya paham sekali. Seperti jadi memang saran saya teman-teman nikmatin aja dulu prosesnya. Intinya hajar, kerja keras teman-teman. Di waktu teman-teman masih sempat latihan. Karena kalau udah dites itu udah nggak bisa lagi seperti itu. Kelas tryout akan saya buka besok, Mas. Ini udah ada yang daftar sih 2 orang. Nanti kalau teman-teman mau ikut besok saya buka. Intinya teman-teman semangat latihannya ya. Sekali lagi semangat latihannya teman-teman. Karena yang bisa menjamin teman-teman eh, lulus itu adalah teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman tertarik nanti boleh japri saya karena saya adakan di luar lembaga ya, teman-teman. Dan memang soalnya confidential, maksudnya sifatnya rahasia, artinya nanti pun di kelas saya bilang ke teman-teman tolong soalnya dibuat belajar pribadi. Karena soalnya memang saya dapat ini dulu ya, teman-teman takutnya banyak rahasia yang